Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang operator logika. Untuk hari ini kita khususkan bagian operator AND dan OR. Pengambilan keputusan dalam pembuatan kode program sering sekali melibatkan lebih dari satu kondisi. Nah, maka dari itu, disinilah kita fungsikan operator OR dan AND. Untuk operator OR, ini dilambangkan dengan garis lurus seperti ini ya. Kemudian untuk operator AND, tanda dan ya, simbol dan dua kali. Jadi pada operator OR ini akan bernilai true apabila salah satu kondisi bernilai true. Tetapi apabila kedua-duanya bernilai false, maka kondisinya hasilnya akan berubah menjadi false. Ya, kalau salah satunya true, maka hasilnya akan true. Kemudian kalau untuk AND bernilai true apabila semua kondisi bernilai true. Jadi beda dengan OR tadi. Kalau yang AND ini kondisi pertamanya harus true dan selanjutnya juga harus true. Jika salah satunya bernilai false, maka hasilnya akan false. Nah, ini contohnya terlihat di tabel sini ya. Usia lebih besar dari 10 ya, atau JK ini kita asumsikan jenis kelamin equals adalah sama dengan ya, artinya jenis kelamin sama dengan L atau laki-laki, kalau perempuan P. Jadi apabila ada suatu kasus, misalnya ada mahasiswa bernama Andi, usia Andi ini adalah 9, kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki ya. Nah, ini apakah bernilai true atau false? Ya. Nah, kita lihat di contoh tadi. Misalnya usia lebih besar dari 10, maka ini bernilai true. Nah, sekarang usianya adalah 9 sebagai contoh. 9 ini apakah lebih besar dari 10 atau tidak? Dan jawabannya tidak. Berarti untuk usia ini hasilnya adalah false. Kemudian jenis kelamin adalah laki-laki kalau untuk yang dicontoh. Nah, sekarang di contoh Andi ini jenis kelaminnya adalah laki-laki. Berarti hasilnya true ya. Nah, kembali lagi ke tadi operator OR, misalnya salah satu bernilai true, maka hasilnya adalah true. Nah, dari sini maka dapat disimpulkan karena satu bernilai false, satu bernilai true, maka hasilnya adalah true ya. Misalnya ininya kita buat 11, maka di sini berganti menjadi true karena 11 ini lebih besar dari 10. Kemudian jenis kelaminnya misalnya kita ganti perempuan. Nah, maka ini berubah menjadi false. Maka hasilnya tetap true karena salah satu bernilai true ya. Nah, tetapi kalau ini kita buat 8 ya. 8 ini apakah lebih besar dari 10? Dan jawabannya tidak. Maka usia ini bernilai false ya. Maka yang terjadi apa? False, maka hasilnya adalah false ya, seperti itu ya. Jadi jika salah satu kondisi bernilai true untuk yang operator OR, maka hasilnya adalah true. Dan sekarang yang N lagi. Kalau N ini misalnya salah satu bernilai true dan satunya lagi bernilai false, maka hasilnya adalah false ya. Jadi berbeda kebalikan dengan yang tadi ya. Kalau yang N ini semua kondisi harus bernilai true. Misalnya di sini N lebih besar dari 0 dan N lebih kecil dari 15. Ini simbolnya N ya.
karena simbol dan ini ya, ini sama ya. Maka dalam penulisan N ini menggunakan simbol dan. Di sini di contohnya N lebih besar dari 0, N lebih kecil dari 15 misalnya. Nilai Andi N lebih besar dari 0, misalnya kita ambil contoh 2 ya. Nilai 1 sama dengan 2. Kemudian yang kedua ya, N lebih kecil dari 15. Nilai 2 sama dengan 7 ya. Nah, maka dapat disimpulkan ya, untuk yang nilai 1 ini nilainya apa? Apakah bernilai true atau false? N lebih besar dari 0. Maka karena 2 ini nilainya lebih besar dari 0, maka kita nilai true. Kemudian 7 ini apakah lebih kecil dari 15? Ternyata benar. Ya, 7 ini lebih kecil dari 15, maka nilainya adalah true. Nah, pada N ini, jika kondisi kedua-duanya bernilai true, maka hasilnya adalah true. Nah, ini bisa kita contohkan, misalnya seperti ini ya, nilai Andi sama dengan 14. Misal satunya saja. 14 ini, ya, 14 ini lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 15. Ya, maka nilainya adalah true. Tapi misalnya saya buat seperti ini, nilai Andi sama dengan 16, N lebih besar dari 0. Ya, memang 16 lebih besar dari 0, tetapi tidak lebih kecil dari 15, karena 16 ini lebih besar dari 15. Maka ini hasilnya adalah false. Ya. Oke, untuk lebih mudahnya, kita lanjut ke dalam pembuatan program menggunakan Java. Nah, pada kasus 3.4 ini merupakan penggunaan operator logika. Pada kasus ini akan memperlihatkan implementasi dari contoh yang diberikan pada tabel ini ya, ke dalam bentuk program. Dan pada kasus ini, program akan menguji penggunaan operator OR, di mana kondisi akan bernilai true apabila kita memasukkan usia lebih dari 10 ya, atau pada saat kita memasukkan jenis kelamin laki-laki atau L. Nah, adapun ini tadi untuk OR ya. Kemudian adapun untuk penggunaan operator N, kondisi akan bernilai true apabila nilai N yang dimasukkan bernilai lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 15. Berarti nilai N ini berada di antara angka 1 sampai 14 ya, di atas 0, di bawah 15, maka di rentang 1 sampai 14. Oke, baik, kita langsung lanjut ke pemrograman ya. Nah, baik, silakan dibuat tampilan form seperti ini ya. Silakan dibuat seperti ini. Tampilan formnya silakan didesain. Ini menggunakan 2 panel ya. Di panel 1, panel 2, supaya lebih rapi nanti programnya. Jadi kita mulai ya. Kita buat sketch kasus 3.4. Oke, jadi seperti biasa ya, kita tambah given form. Ini namanya form logika. Kalau sudah finish, jadi kita tambah judul penggunaan
operator logika. Ini boleh dipercantik ya, misalnya ditebalkan. Nah, kemudian kita tambah 2 buah panel. Oke. Kemudian silakan kalau bagi yang mau mengganti warna ya, backgroundnya, dipersilakan supaya lebih bagus. Kemudian kita buat desain seperti ini ya. Ini untuk penamaan masing-masing variabel silakan diasumsikan sendiri ya. Boleh ngikut di saya atau boleh membuat masing-masing. Dan saya harap bisa membuat versi masing-masing untuk penamaan variabelnya supaya lebih mahir ya. Nah, kemudian kita tambahkan komponen-komponen, misalnya di sini usia, kemudian jenis kelamin ya, jenis kelamin, kemudian kita masukkan text field untuk usia dan untuk jenis kelamin. Ya. Kemudian tambahkan 1 buah tombol. Oke. Kemudian tambahkan 1 buah text field lagi ya. Ini bisa diletak di samping. Di sini aja ya. Silahkan dikreasikan masing-masing ya. Kemudian untuk yang N di sebelah kanan ini ya. Berikan sebuah nilai. Oke, tambahkan text field 1. Kemudian yang ini untuk hasil. Ya. Kemudian tambahkan 1 buah tombol. Sudah selesai, kita buat penamaan variabelnya. Ini boleh mengikut saya atau asumsikan masing-masing ya. Untuk usia, teks usia. Oke, kemudian untuk jenis kelamin, teks jenis kelamin. Oke, kemudian untuk hasil, teks hasil or ya. Nah, ini teksnya boleh dihapus ya. Oke, kemudian ini nama tombolnya logika or. Nama variabelnya tombol or. Oke, kemudian ini teksnya bisa dihapus. Kemudian nama variabelnya teks nilai. Dan ini nama tombolnya logika N. Nama variabelnya tombol N. Kemudian ini teksnya boleh kosong, nama variabelnya teks hasil N. Oke, sudah selesai ya. Sekarang tinggal kita memasukkan eventnya ke masing-masing tombol ya, tombol logika dan tombol untuk N. Baik, kita mulai di
tombol logika OR dulu ya. Kita double klik. Oke, kita ketikkan encodingannya. Sama kita buat nama variabel dulu ya. int usia. Jadi ini membuat variabel dengan nama usia, tipe datanya integer ya, dalam bentuk angka. Kemudian string, ini jangan lupa S-nya huruf besar ya. String JK, itu jenis kelamin, tipe datanya string ya, atau karakter. Untuk usia, usia ini kita ambil dari sini ya. Jadi nanti pada saat program dijalankan, ketika kita klik logika OR, maka dia akan memanggil apa yang kita ketikkan di usia ini ya. Jadi bukan kita tanamkan di script, tapi nanti kita kondisikan programnya lebih fleksibel. Jadi pada saat kita inputkan usia, misalnya 20, maka otomatis sistem akan melakukan kalkulasi. Oke, kita lanjut ya. Ini seperti biasa ya, karena untuk text field ini tipe datanya adalah string ya. Jadi kita harus konversi dulu karena ini berhubungan dengan aritmatika ya, hitung-hitung. Jadi kita parse dulu ya. Usia sama dengan integer, kita rubah dulu ke dalam bentuk integer di sini. CINT text usia ya, titik get text. Oke, kemudian untuk jenis kelamin ya, jenis kelamin yang ini kita ambil saja dari sini ya, dari jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini karena memang tipe datanya string ya, dan tidak perlu dirubah ke integer, maka langsung saja text jenis kelamin titik get text. Oke ya. Nah, jadi pada usia, karena ini akan dilakukan perhitungan, maka harus dirubah dulu ke integer ya, harus diparse. Nah, kalau untuk jenis kelamin, karena isinya nanti adalah laki-laki dan perempuan, atau L atau P, maka tidak perlu melakukan parse. Jadi, otomatis saja memanggil menggunakan get text. Hasil, nah ini belum kita masukkan variabel untuk boolean ya. Boolean sama dengan hasil ya. Jadi nanti untuk operasi booleannya kita masukkan ke variabel hasil. Hasil sama dengan usia. Nah, tadi di tabel tadi, karena kita panduan kita yang ini ya, yang di tabel ini usia lebih besar dari 10 ya. Usia lebih besar dari 10. Kemudian pakai tanda OR ya. Turun JK titik equals. Ini maksudnya equals ini seperti praktikum di 3.3 sebelumnya ya. Itu artinya sama dengan. Kalau yang tidak sama dengan pakai tanda seru, sama dengan. Jadi tidak bisa langsung dibuat simbol sama dengan, tetapi kalau string harus pakai equals. Oke, jadi kita pakai L untuk laki-laki dan perempuan untuk P. Nah, ini bisa juga kita buat laki-laki, perempuan. Nah, ini terserah kita ya. Tapi kalau di sini kita buat L dan P saja. Nah, ini hasil dari perhitungan pencarian nilai untuk menentukan nilai apakah bernilai true atau false. Ini sudah dimasukkan ke variabel hasil. Nah, hasilnya ini belum kita tampilkan ya.
baru masuk ke variabel hasil, tetapi belum kita tampilkan. Nah, untuk menampilkannya, misalnya akan kita tampilkan ke sini ya. Nah, ini tadi namanya adalah teks hasil OR. Jadi, langsung saja teks hasil OR dot set text kurung. Nah, ini tipe datanya dari boolean, karena ini tadi tipe datanya boolean ya. Dan setiap kita mau menampilkan hasil dari variabel ke dalam text field, maka kita harus konversi ke string dulu, atau kita parse. Boolean to string, buka kurung, hasil. Nah, oke, sampai sini sudah selesai ya. Nah, coba kita run file. Ini misalnya usianya 5, jenis kelaminnya L. Nah, tadi misalnya usianya lebih besar dari 10 atau jenis kelaminnya laki-laki, maka bernilai true jika salah satu kondisi terpenuhi. Ini kita membahas yang untuk OR dulu ya. Jika salah satu bernilai true, maka hasilnya adalah true. Nah, di sini kondisinya usia lebih besar dari 10 dan jenis kelamin atau jenis kelamin adalah laki-laki. Nah, jika seperti ini, ya, jika seperti ini tadi, apakah dia bernilai true atau false? Untuk usia. Usia ini apakah lebih besar dari 10? Dan tidak ya, usia ini lebih kecil dari 10, dan jenis kelaminnya laki-laki. Nah, karena salah satu bernilai true ya, jenis kelaminnya laki-laki, maka hasilnya seharusnya true. Ini kita coba ya. Benar ya, bernilai true. Nah, coba ini dua-duanya kita buat false, misalnya P, maka hasilnya seharusnya false. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian jika usianya kita truekan di atas 10 berapa? Misalnya 15. Jenis kelaminnya biar aja salah ya, perempuan. Apakah hasilnya true? Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke yang N lagi ya. Yang N, silakan kita masukkan lagi skripnya ke dalam tombol N. Oke. Pertama kita buat penamaan variabel dulu ya, tipe datanya int atau integer ya. Ini tidak harus n ya, mau kita buat nilai bisa juga, atau buat n bisa ya, kita bebas. Kemudian boolean ini untuk hasil ya. Oke. Nah, variabel n ini berisi dari integer titik parse int buka kurung x nilai titik gettext. Oke, jadi isi dari n ya, n ini. Nah, ini kalau kita arahkan kursor ke sini, maka yang berhubungan sama variabel n ini akan ditandai ya. Nah, ini kelebihan dari Java di NetBeans ya. Nah, variabel n ini berisi dari teks nilai ya, teks nilai dari sini. Nah, karena ini tipe datanya string, seperti biasa harus kita parse. Ya. Oke, lanjut. Hasil ya. Nah, hasil ini adalah sama dengan kurung tadi, apa tadi? N lebih besar dari 0, kemudian N ya, ini hampir sama nyebutnya ya, ini N nilai ya maksudnya. Nah, ini operator N lebih kecil dari 15. Ini kita masukkan ke dalam rumus ya. N lebih besar dari 0, kemudian oke, nah ini pakai simbol N ya, kurung apa tadi, N lebih kecil dari 15.
Oke, titik koma. Seperti ini ya. Teks hasil N. Nah, ini kan tadi baru masuk ke dalam variabel hasil ya. Nah, ini coba kita bedain lah. Ini selesai sampai sini ya. Coba kita jalankan. Apakah tampil atau tidak. Misalnya kita ketik 15, ketik logika N. Nah, tidak tampil apa-apa. Nah, sebenarnya hasil ini sudah ada isinya. Apakah bernilai true atau false. Tetapi tidak nampil di sini. Belum nampil. Ya. Nah, gimana cara nampilkannya? Ini apa tadi namanya? Teks hasil N ya, di kiri bawah ini ya, teks hasil N, teks hasil N, titik, setTeks, kurung, kita hasil lagi ke dalam bentuk string ya. String, kurung, hasil. Nah, jadi ini sudah ada teks hasil untuk menampung dari variabel hasil. Coba kita jalankan ya. Oke, misalnya kita masukkan 18. Tadi kondisinya N lebih besar dari 0, N lebih kecil dari 15. Berarti rentang 1 sampai 14 ya. Ini 18 ini di atas 15. Seharusnya nilainya adalah false. Tapi kalau kita masukkan rentang 1 sampai 14, misalnya 10, maka hasilnya adalah true. Ya. Nah, demikian praktikum kita di kasus 3.4 ini. Terima kasih. Nah, baik, kita lanjut ke latihan ya. Ini saya beri latihan, silakan dikerjakan secara mandiri ya, bukan per kelompok, dan diharuskan mengerjakan secara masing-masing ya, jangan sampai mengcopy punya temannya atau saling memberi. Nah, di sini saya beri contoh kasus ya, untuk operator OR dan AND ya, jadi ada dua kasus. Nah, ini sangat berbeda dengan yang praktikum 3.4 tadi ya. Nah, kalau di latihan ini ada 3 ya. Ada 3 komponen. Misalnya untuk operator OR ya. Yang awal ini, yang OR ya. Jadi OR ini akan bernilai true apabila IPK lebih besar dari 3. OR penghasilan orang tua lebih besar dari 3 juta, atau OR asal dari Riau. Jadi kuncinya ini yang saya merahin ini ya. Nah, silakan dibuat dalam bentuk pemrograman ya. Jadi silakan disesuaikan apa-apa saja teks filenya, kemudian hasilnya apa saja ya. Nah, ini jangan mengedit dari program yang tadi ya. Silakan membuat project baru saja ya untuk dikumpul. Nah, karena yang hasil dari praktikum tadi juga dikumpul tersendiri ya. Jadi silakan dimasukkan ke event ya, event tombol OR ya, untuk yang mendapatkan hasil true sesuai dengan kasus yang ini tadi. Kemudian untuk yang N ini akan bernilai true apabila semuanya ini bernilai true. Nilai pemrograman lebih besar dari 85 ya. Kemudian status mahasiswa adalah aktif. Jadi misalnya kita ketikkan status mahasiswa ini tidak aktif atau selain dari kata aktif, maka hasilnya adalah false karena di sini operatornya adalah N ya. Jadi ketiga-tiga ini harus bernilai true semua. Jumlah kehadiran juga antara 10 sampai dengan 16 ya. Nah, kalau jumlah kehadiran ini ya, ini cara pengetikan eventnya ya.
codingnya sama dengan yang ini tadi. Ya, kalau ini rentang antara 1 sampai 14 ya. 1 sampai 14. Nah, kalau di sini diminta 10 sampai dengan 16 ya. Walaupun ini 3 variabel ya, n-nya berjumlah 2 yang sebenarnya tidak 2 ya. Karena pada kondisi ini ya, ini sudah ada n bertambah 1 lagi seperti yang ini tadi. Cuman di kasus ini penulisan saya adalah antara 10 sampai dengan 16. Sebenarnya ini bisa juga dikonversi ke dalam bentuk n lebih besar dari berapa sampai n berapa. Jadi di sini dituntut logika masing-masing untuk bekerja ya, supaya mengasah logika masing-masing. Jadi saya buat seperti ini. Nah, juga di sini ada tulisan 3 juta. Nanti gimana mahasiswa membuat rumusnya, membuat eventnya, apakah benar dibuat 3 juta di codingnya atau 3000000. Nah, itu tergantung dari logika mahasiswa lagi ya. Nah, nanti hasil latihan ini silakan dikumpul jangan digabung dengan hasil praktikum tadi ya. Maka yang latihan ini dikumpul tersendiri, nanti saya buatkan segmen khusus untuk latihan ya. Baik, terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.